Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik adik-adik, siswa maupun siswi kelas 3, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini setelah pada pertemuan atau minggu yang lalu kita libur, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9 materi kita, yaitu tentang perkara yang makruh dalam sholat. Ya, setelah sebelumnya kita pernah belajar tentang perkara yang membatalkan sholat. Nah, di dalam sholat juga ada perkara yang makruh di dalam sholat. Silakan dibuka bukunya halaman 51. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah ketika kita belajar. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan juga Bapak harap setelah pembelajaran fikih ibadah hari ini kalian bisa mengetahui atau bisa menyebutkan tentang perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Dan kalian juga mengerti, ya, kalian bisa menjauhi perkara yang makruh di dalam sholat. Sebelum kita sebutkan, coba kalian perhatikan di halaman 51. Ya, di situ ada gambar, ya, perhatikan. Ada seorang yang sedang sholat sambil menengadahkan, ya, pandangannya ke atas. Mungkin dia berharap doa-doanya segera dikabulkan oleh Allah. Namun, ya, apakah kalian tahu apa hukumnya melakukan hal seperti itu? Maka nanti akan kita pelajari, ya. Jadi, ya, perhatikan adik-adik, siswa maupun siswi, ya, selama ketika kita mengerjakan sholat, ya, sholat fardu, ya, sholat yang wajib, ada hal-hal yang makruh untuk kita lakukan. Apa itu makruh? Perhatikan. Makruh artinya lebih baik untuk ditinggalkan. Bapak ulang, makruh artinya lebih baik untuk ditinggalkan. Ya, akan tetapi, ya, apabila misalnya kita sampai melakukan hal yang makruh ketika sholat, itu tidak menjadikan sholat kita batal. Ya, tetapi hanya saja sholat kita menjadi tidak sempurna karena tidak sesuai dengan ajaran atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka lebih baiknya, ya, makruh itu lebih baik ditinggalkan, ya. Nah, sebalik kita akan sebutkan hal-hal yang makruh di dalam sholat. Yang pertama, lihat di halaman 52. Yaitu sebagaimana tadi di awal, ya, ada seseorang yang sedang sholat sedangkan pandangannya ke atas. Yaitu yang pertama tadi menengadahkan pandangan mata ke atas, ya, pandangannya ke atas. Nah, Rasulullah SAW bersabda, mengapa ada orang yang memandang ke langit ketika sedang sholat? Mereka tidak boleh lagi melakukan hal itu. Kalau tidak, niscaya penglihatan mereka akan dibutakan. Sahih riwayat Bukhari. Jadi ini hal yang makruh, mengadahkan, ya, pandangan mata ke atas. Tetapi pandangan mata ketika sholat itu kemana? Ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, hal yang makruh di dalam sholat yaitu berkacak pinggang. Apa itu berkacak pinggang? Itu memegang pinggang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, menoleh atau melirik kecuali jika diperlukan. Bisa lihat di gambar, ya, mata kita melirik ke samping atau ke kanan, itu termasuk hal yang makruh. Ya, Rasulullah SAW bersabda,
orang yang suka menoleh atau melirik sewaktu sholat ialah orang yang salatnya dicuri oleh setan. Ya, sahih riwayat Bukhari. Jadi termasuk hal yang makruh ketika mata kita melirik ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan seperti contoh di gambar, itu termasuk hal yang makruh di dalam sholat. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan sholat. Rasulullah bersabda, uskunu fis sholat, ya, hendaklah kamu tenang ketika sedang melaksanakan sholat. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan sholat. Ini termasuk ke dalam hal yang makruh di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, melipatkan lengan baju yang terulur. Ya. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin wala akuffa sauban wala sa'ron. Ya. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan untuk tidak melipat baju atau menaikkan rambut yang terurai. Ya, sahih riwayat Muslim. Jadi melipatkan lengan baju yang terulur. Jadi ketika sholat, misalnya ketika sholat kalian memakai pakaian ya, yang panjang bajunya. Kemudian ketika sholat kalian lipat ketika kalian sedang sholat. Kemudian yang keenam, membersihkan tanah atau kerikil pada tempat sujud. Ya, misalnya kita ketika sholat sebelum sujud kita bersihkan dulu apanya? Ada kerikil atau ada debu di tempat sujud kita. Itu termasuk hal yang makruh. Kemudian yang ketujuh, mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai seperti di gambar, lihat halaman 53. Kemudian yang kedelapan, menutup mulut tanpa alasan. Ya, naha Rasulullah anis sadali fis salat wa ayyughattiya rajulu fahu. Ya, Rasulullah melarang mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dan menutup mulut ketika sedang sholat. Ya, hadisnya hasan, riwayat Abu Daud. Kemudian selanjutnya yang termasuk ke dalam hal yang makruh di dalam sholat, yaitu yang ke-9, salat pada waktu makan telah tersedia. Ya, perhatikan adik-adik siswa maupun siswi kelas 3. Yang ke-9 yang termasuk ke dalam makruh di dalam sholat, yaitu salat pada waktu makan telah tersedia. Maksudnya apa? Ketika makanan telah tersedia di hadapan kita, kemudian kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Maka yang lebih baik yaitu ketika makanan sudah dihidangkan, sudah ada di hadapan kita, maka lebih baiknya kita makan terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Kemudian yang ke-10, menahan buang air kecil atau besar sehingga mengganggu kekhusyuan sholat. Yaitu termasuk ke dalam hal yang makruh. Rasulullah bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahsaban. Ya, tidak sempurna salat yang dikerjakan setelah makan dihidangkan. Berarti ini tentang hadis nomor 9 dan 10 ya. Begitu pula salat seorang yang menahan buang air kecil atau buang air besar. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi ketika makanan telah tersedia, sudah dihidangkan di hadapan kita, maka tadi apa? Makan terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Dan juga ketika buang air kecil atau buang air besar ya ditahan ketika sholat, itu termasuk hal yang makruh dalam sholat ya, karena dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Kemudian yang terakhir ya, sholat ketika sudah terlalu mengantuk. Ya, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu naum. Ya, apabila salah seorang kalian mengantuk ketika sedang sholat, maka hendaklah ia tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, jadi sholat ketika sudah terlalu mengantuk itu hukumnya makruh. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini tentang hal-hal atau perkara yang makruh di dalam sholat yang harus kita tinggalkan ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Insya Allah tidak ada tugas. Ya, Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.